Sungguhnya kaum musyrikin itu berkata, "Ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah." Tidaklah kami berdoa kepada mereka, maksudnya kepada sembahan-sembahan mereka, dan tidak pula kami mengarahkan wajah kami untuk menghadap kepada mereka, kecuali untuk meminta kurbah, kedekatan, dan meminta syafaat, meminta bantuan, perantara. Jadi maksud dari kaidah ini bahwa pendorong kaum musyrikin untuk beribadah kepada selain Allah itu ada dua perkara yang mendorong mereka beribadah kepada selain Allah. Yang pertama, mencari talabul qurba, mencari kedekatan. Yang kedua, talabus syafa'ah, mencari apa? Mencari syafaat. Mencari syafaat. Jadi ini kaidah besar ya, dari kaidah-kaidah tauhid. Bagaimana seorang itu mengenal tauhid? Dia mengenal agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama kaum musyrikin. Mengenal agama kaum musyrikin. Jadi yang mendorong kaum musyrikin itu berbuat kesyirikan, alasan mereka berbuat kesyirikan ada dua alasannya. Alasan yang pertama adalah mencari apa? Mencari kurba. Dan alasan yang kedua untuk mencari apa? Mencari syafaat. Iya. Jadi alasannya itu dia berbuat kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, supaya yang selain Allah ini lebih mendekatkan dia kepada Allah. Jadi ini sebagai perantara untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu letak kesyirikan mereka. Iya. Ini sama persis dengan sebagian orang itu datang ke kuburan, minta ke penghuni kubur, berdoa. Tanyakan kepadanya, kenapa kamu berdoa kepada penghuni kubur? Ini perbuatan kesyirikan. Ya, marah dia. Saya ini bukan musyrik. Kaum musyrik itu masa Nabi dia sujud ke patung berhala. Ya. Saya ini orang berdosa kata mereka. Sedangkan yang dikubur ini dia adalah orang soleh. Ya macam-macam bahasanya sekarang ya. Nikiai lah, habib lah, wali lah, macam-macam bahasanya. Dia lebih dekat kepada Allah. Ya, maka saya minta kepadanya supaya karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mengerti kaidah ini, ya, kita akan katakan, itulah agama kaum musyrikin. Itulah kesyirikan yang dilakukan oleh apa? Kaum musyrikin. Persis. Jadi ini pentingnya mengenal kaidah ini. Jangan sampai seorang itu jatuh dalam kesyirikan, dia tidak mengerti kesyirikan itu apa. Padahal jelas sekali dalam Al-Quran. Diterangkan sebab kesyirikannya kaum musyrikin. Jadi sebab yang mengantar, yang membawa mereka, yang mendorong kaum musyrikin untuk beribadah kepada selain Allah itu ada dua. Yang pertama karena mereka mencari kedekatan, dan yang kedua karena mencari apa? Karena mencari syafaat. Baik, apa artinya mencari kedekatan? Ya. Mencari kedekatan itu artinya dia mencari hal yang mendekatkannya dengannya, bisa mengangkatnya dan membawa kesempurnaan untuk dirinya. Iya. Membawa kesempurnaan dan ketinggian untuknya. Itu namanya mencari kedekatan. Ya, kalau mencari syafaat, syafaat kita akan terangkan nanti apa makna syafaat. Ya, syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghair li jalbi manfaatin atau daf'i madarratin. Itu definisi secara syar'iyyah. Ya, kalau definisi secara bahasa mungkin mendekatkan syafa itu dari kata lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil itu apa? Genap. Karena itu syafaat dikatakan syafa sebab dia genap. Ada orang bersamanya. Ada orang bersamanya. Maka dengan dia ada perantara, dia dibantu. Akhirnya menjadi genap. Karena itu secara istilah syafa'ah adalah tawassutu lil ghair li jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Menjadi perantara untuk orang lain guna mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Mendapatkan manfaat atau apa? Menolak bahaya. Iya. Itu syafaat ya. Jadi tampak dari sini kaum musyrikin menjadikan sembahan-sembahan mereka itu sebagai mereka mencari syafaat, bahwa mereka ini yang mereka ibadahi, para nabi, para malaikat, ya orang-orang salih. Ini orang-orang bisa memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini dua alasan kesyirikan mereka. Dua alasan kesyirikan mereka. Ini harus diketahui kaidah ini, kaidah besar ya. Sekarang kita baca ayat yang menjelaskan tentang alasan mereka. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Dalil tentang kurba adalah firman Allah Ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar.
terjemahan makna ayat, dan orang-orang yang mengambil aulia, pelindung-pelindung, penolong-penolong, wali-wali yang bukan Allah, selain daripada Allah. Mereka berkata, ini penyebutan alasan mereka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Tidaklah kami beribadah kepada mereka. Jadi mereka sendiri menyebut perbuatan mereka sebagai apa? Sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, menyembah mereka. Illa liyuqarribuna. Iya, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Qurba, dengan sedekat-dekatnya. Ini penyebutan alasan mereka. Penyebutan alasan mereka. Maka diterangkan batilnya hal ini. Mencari kurba ini. Di ayat juga diterangkan batilnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka sesuatu yang mereka berselisih. Nanti pada hari kiamat di pengadilan Allah diputuskan apa yang kalian kerjakan itu. Dan Allah tegaskan, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepada seorang pendusta dan yang sangat kafir. Jadi disebut dengan dua sifat ini. Orang yang berucap seperti ini. Dia pendusta dan dia apa? Kafar, banyak kafirnya. Ya, menunjukkan bahwa ini hal yang keliru. Ya, bukan jalan yang benar. Keluar dari keislaman. Dikatakan orang yang beribadah kepada selain Allah dalam rangka mendekatkannya kepada Allah, itu dia telah berdusta. Dan dia telah kafir di dalam hal tersebut. Iya. Ya, kalau dia melakukannya, dia tetap dikatakan sebagai musyrik. Ya, disifatkan dengan sifat kesyirikan. Disifatkan dengan sifat kesyirikan. Baik. Ini yang pertama ya, tentang dalil al-qurbah. Jadi kalau ada yang menyangka bahwa dirinya beribadah kepada selain Allah dengan tujuan mendekatkannya kepada Allah, katakan itulah agama kaum musyrikin. Itulah alasan kaum musyrikin ketika berbuat kesyirikan. Ya. Ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah saja? Kalian kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Kalian tinggalkan segala yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Maka mereka berkata bahwa kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi itu alasannya, supaya mendekatkannya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini salah satu dari pokok agama kaum musyrikin yang harus diketahui. Iya. Jangan sampai ada yang datang belakangan kemudian mengatakan bahwa dari agama Islam meminta kedekatan kepada wali-wali, kepada tokoh-tokoh, kepada kiai-kiai, kepada habib-habib dan seterusnya. Iya. Ini semuanya diterangkan di dalam ayat ini. Itulah alasan kaum musyrikin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah ya. Tauhid itu jelas. Sebagaimana kesyirikan juga sangat jelas. Kesyirikan sangat jelas. Karena itu terang sekali. Agama Islam itu agama Islam itu apa? Dan agama kaum musyrikin itu apa? Jelas. Ini salah satu alasan mereka berbuat kesyirikan, untuk mencari kedekatan. Alasan yang kedua, mencari syafaat. Apa dalilnya mereka beribadah karena mencari syafaat? Kata penulis, wa dalilu syafaati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Wa la tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, dan dalil syafaat adalah firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah yang bukan Allah, beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka, tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Wa yaquluna, ya, serta mereka berkata, haulai syufa'auna indallah, mereka itulah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, jadi anggap bahwa mereka ini apa? Para pemberi syafaat. Nah, ini dalilnya. Ini kenapa kalian beribadah kepada malaikat, para nabi, ya, orang-orang salih, Lata, Uzza? Apa alasannya? Salah satunya itu, ya, mereka cari syafaat. Ya, cari syafaat. Ada perantaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Perbedaannya antara kurba, kalau kurba ini dia minta untuk didekatkan, ditinggikan dan diangkat, disempurnakan kedudukannya. Kalau syafaat ini terkait kalau dia ada kekurangan, ya, maka diminta bantuan supaya terangkat derajatnya, tertutupi kekurangannya. Tertutupi kekurangannya. Jadi ini alasan mereka di dalam berbuat kesyirikan. Dan alasan ini telah dibatilkan di dalam Al-Quran. Kelanjutan ayat. Qul tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal ard. Ya, apakah kalian ingin memberitahu Allah apa yang diketahuinya baik di langit dan di bumi? Ya, mereka ingin mengajari Allah sesuatu yang di langit dan di bumi. Ini kelancangan luar biasa ya. Kemudian Allah tegaskan, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari segala kesyirikan yang mereka lakukan. Iya. Itu dan diperbaiki ya, bukan dan, dari apa yang mereka lakukan, persekutukan itu, dari kesyirikan mereka. Baik. Jadi sudah diterangkan bahwa ini perbuatan kesyirikan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi Allah dari hal tersebut. Maka tampak dari sini,
bahwa alasan kaum musyrikin di dalam perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan itu ada dua. Yang pertama mencari apa tadi? Al-qurba, kedekatan, dan yang kedua mencari apa? Mencari syafaat. Mencari kurba, dan yang kedua mencari syafaat. Baik. Jadi mereka menjadikan wali-wali, ya, mendekatkan mereka kepada Allah, cari orang-orang yang bisa menjadi syafaat, perantara mereka kepada Allah. Ini semuanya alasan kaum musyrikin. Ya, jadi kalau ada yang mengucapkannya di hari ini, diberdalilkan bahwa itu agama Nabi, maka ini sudah jelas. Tersingkap, itulah kesyirikan yang sebenarnya. Dan itulah agama kaum musyrikin. Dan itu bukan agama Rasulullah SAW. Ya, yang diinginkan dari kita adalah berdoa langsung kepada Allah, memohon langsung kepada Allah. Tidak ada keterkaitan hati dengan siapapun dari makhluk. Tidak nabi, tidak malaikat, tidak yang lainnya. Tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, diberi jalan yang paling nikmat, jalan paling dekat. Dia cari yang susah-susah. Ya. Dia cari perantara. Dia cari orang yang bisa memberi syafaat. Jelas ya? Nah, ini kesialannya kaum musyrikin seperti itu. Ya. Mereka itu selalu berada di atas kedustaan, berada di atas angan-angan, berada di atas kebatilan. Tapi seorang yang bertauhid dimudahkan jalannya. Enak sekali. Iya. Enak sekali. Karena itu seluruh hal ini, dari poin-poin kesyirikan ini, sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diputus, tidak ada jalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, di surah Saba, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duni, la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, wa ma lahum minhum min dhahir, wa ma lahum minhum min syirk, wa ma lahum minhum min syirk, wa ma lahu minhum min dhahir, wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa bi idnih, wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa bi idnih." Atau illa man adina lah. Baik, ini dua ayat ya di surah Saba. Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, kalian beribadah, berdoa kepada siapa saja yang kalian sangka sebagai sembahan bersama Allah. Tapi ingat, mereka yang kalian ibadahi itu, ya, mereka tidak memiliki 4 hal. Yang pertama, mereka tidak memiliki suatu kekuasaan pun, walaupun sebesar biji darah di langit dan di bumi. Mereka tidak punya itu. Ya. Jadi kalau dia beribadah kepada selain Allah, dianggap karena mereka berkuasa, Allah telah tegaskan, segala yang di langit yang mereka ibadah itu tidak memiliki walaupun sebesar darah yang di langit dan di bumi. Tidak ada mereka punya. Walaupun kecil sebesar darah. Iya, bagaimana mereka mau diibadahi? Baik, kalau mereka bukan penguasa, mungkin saja ada yang kedua. Yang kedua diputus lagi. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Dan mereka juga tidak ada syirikat di dalamnya. Kan mungkin saja dia berkata, betul sembahan-sembahan kami, betul yang kalian ibadahi ini tidak memiliki kekuasaan di langit dan bumi, tapi mereka bersyirikat bersama Allah. Maka diputus. Allah itu, mereka itu tidak ada syirikat. Iya, di dalam langit dan bumi sudah diputus. Baik, terputus, tidak ada syirikat. Mungkin dia tidak bersyirikat, tapi dia bantu-bantu. Iya, diputus lagi. Wa ma lahu minhum min dhahir. Allah tidak mempunyai seorang penolong pun di antara mereka. Ya, sudah 3 terputus. Sisa 1 lagi yang terakhir. Ya, sisa 1 yang terakhir. Ya betul, dia tidak punya di langit dan di bumi. Tidak ada juga syirikat, tidak juga bantu-bantu. Ya, tapi dia didengarkan ucapannya, bisa menjadi perantara. Maka Allah putus lagi. Syafaat di sisinya tidak bermanfaat kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Ditetapkan lagi. Sudah diputus. Jadi semua jalur, ya, yang dengannya mereka pakai sebagai kesyirikan itu sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibatilkan. Maka tidak ada alasan berbuat kesyirikan. Yang ada bagaimana dia beribadah kepada Allah semata. Beribadah kepada Allah semata. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Hanya kepada Allah engkau beribadah dan jadilah orang yang bersyukur. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama yang murni itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas ya? Jadi ini penjelasan kaidah yang kedua. Maksudnya di situ. Ya. Inti dari kaidah ini. Kita mengenal apa agama kaum musyrikin, di mana letak kesyirikan mereka. Letak kesyirikannya itu kayak bagaimana? Ini sudah penjabaran dari yang kedua ya. Kalau yang kedua tadi, ya, kaidah yang pertama tadi mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka keliru di tauhid apa? Uluhiyah. Sekarang di kaidah yang kedua, tauhid uluhiyah mereka keliru itu, bagaimana sifat kekeliruannya dijelaskan di sini. Bahwa kekeliruan mereka ini, mereka itu alasannya beribadah kepada selain Allah, berbuat kesyirikan dalam uluhiyah Allah karena alasan meminta kurba dan meminta apa? Syafaat. Sudah dibatilkan juga. Sudah 2. Kita sudah tahu 2 agama, 2 jalan kaum musyrikin, sekaligus kita kenal apa agama Nabi Muhammad SAW.